Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-37. Di utara kota, pasukan Sukowati telah bersiap menyerang dalam jumlah besar. Adipati Sindhurejo mengetahui ada serangan ke kota. Segera memerintahkan untuk menghadang musuh yang datang. Ada seorang cucu Sindhurejo dan masih saudara ipar Tumenggung Pusporono. Namanya Surodirjo alias Si Bangkok. Dia seorang paneket di kesatuan Martolulut. Si Bangkok bersama Suroprameyo dan Raden Sutodiwiryo dari Pakuningratan keluar diiringi banyak prajurit di belakangnya. Pasukan para kerabat sudah banyak yang berkuda di luar dan di dalam istana. Ada 500 prajurit berkuda, berjajar sampai di geladak. Tembakan meriam dari loji sudah tak terdengar. Sementara musuh yang berada di utara Kauman sudah mundur pelan-pelan. Tumenggung Suryanagara memakai pakaian beludru hijau. Ikat pinggang kain merah, celana beludru ungu, dan ikat kepala jingga berenda. Membawa keris 3 buah. Berjingkrak mendongakkan kepala sambil membawa busur panah di tangan kiri. Kudanya jenis bopong dengan 2 kaki belakang pancal. Terkesan sombong dan bersemangat. Dengan raut muka bagus agak jumawa. Pantas kalau maju perang, selalu membuat musuh gentar. Mas Ronggo pakaiannya rompi putih saja, berkancing batu safir, celana sangklat hijau berenda. Ikat kepala dililitkan cara Arab, menyandang 3 keris. Kudanya hitam dilarikan pelan-pelan. Terkesan sangat gagah dan mahir berperang. Adapun Jayadirjo berpakaian kain lejo merah, surban kain binoro, celana kombor kain kasar, menyandang 2 keris dan 1 pedang. Kudanya dawuk merah pancal, berjalan pelan-pelan. Jayadirjo posturnya besar dan tinggi, pantas kalau dibawa maju berperang. Sementara itu di barisan para pengejar, Jayakartika seorang mantri kadipaten datang menyusul membawa 10 orang. Si Bangkok yang disuruh memanggil orang yang memakai ikat kepala jingga. Jayakartika berkata, "Panggillah yang ikat kepala jingga itu. Tantanglah, suruh berhenti. Itu si Suwandi." Si Bangkok berteriak lantang, "Ayo berhenti Suwandi. Di sini baik untuk bertarung." Raden Suryanagara Suwandi yang mendengar menoleh dan bicara, "Ya nanti aku berhenti, tapi istrimu suruh bersolek dulu." Segera ditembak si Suwandi, tapi tak kena. Kudanya selalu berjingkrak, membalas dengan panah 3 kali. Surodirjo yang mendengar segera menyalip, tak mampu menahan perasaan hati. Menangis sambil menantang, "Ayo berhenti Suwandi, bukan laki-laki kalau engkau takut perang," tantang Surodirjo. Surodirjo hampir menerjang. Tumenggung Jayadirjo segera menghadang. Jayakartika berkata lagi, "Panggillah si Jalal itu." Surodirjo berteriak menantang, "Hei Jalal, berhentilah iblis. Surbanmu tidak berharga. Sini aku sobek-sobek." Jayadirjo tersenyum saja. Mas Ronggo yang datang membantu dari belakang maju ke depan. Jayakartika berkata lagi, "Tirtowijaya, itu si Goto. Panggillah dia." Berteriak si Tirtowijaya, "Ayo Goto, baiknya berhenti dulu. Setan kau, kerjamu bakar rumah."
Mas Ronggo Wirosantiko berkata sambil menunjuk dengan cambuk. Hei saudaraku, kita ini sesama Jawa. Jangan begitu. Nanti aku berhenti kalau sampai di luar kota. Di Gremet sana. Di sini tempatnya sempit. Tidak kecewa kalian bermain dengan bocah dari hutan ini. Kedua kubu terus saling kejar. Sesampai di barat Buminatan, tempatnya lapang di kiri dan kanan jalan. Terlihat di timur Kleco ada bendera 4 barisan dan ada payung putih seperti panglima perangnya. Joyokartiko berkata, "Saudara, gawat ini. Lihat ke barat itu. Di timur Kleco, punggawanya berpayung putih. Barangkali Adipati Puger. Kita berputar di sini saja, tapi jangan langsung kembali. Kita tunggu dulu, tapi jangan sampai terlihat musuh." Tidak lama kemudian, Gandek utusan datang memeriksa musuh berada di mana. Gandek sudah bertemu dengan 3 orang yang mengejar tadi. Para pengajar berkata, "Kita tidak tahu. Mereka sudah mundur. Di timur Kleco berhentinya. Tetapi lalu bantuan datang. Ada kuda 500 kira-kira. Mereka diam tak bergerak." Gandek semua melihat ke arah yang ditunjuk. "Ada berapa jumlahnya semua itu?" Yang ditanya berselisih tentang jumlahnya. Ada yang menjawab 700, ada yang lebih, ada yang kurang. Joyokartiko berkata, "Kalau yang menyerang tadi hanya 300, dipimpin Ronggo Wirosantiko, Suryonagoro, dan Joyodirjo. Saya kejar tadi dengan teman-teman. Jumlahnya hanya 300 itu. Lainnya itu baru saja datang. Yang berpayung putih itu sepertinya Adipati Puger, atasan mereka." Gandek utusan kembali dengan membawa laporan 700 prajurit musuh telah bersiap di luar kota. Para punggawa saat itu sedang berjaga di Buminatan. Tempatnya di Gedung Keparak, sebelah barat berhentinya barisan. Di tempat itu selain para kerabat juga berkumpul para kliwon dan abdi dari Pangeran Adipati Anom. 10 mantri yang mengiringi Joyokartiko semua menunggu perintah raja di tempat penjagaan. Adapun Gandek utusan terus masuk ke dalam keraton, bertemu Bupati Jaga, lalu diantarkan kepada sang raja. Sang raja belum masuk ke Puri, masih berada di pintu Sri Manganti. Segalanya yang terjadi telah dilaporkan kepada sang raja. Sang raja bertanya kepada Gandek, "Yang tadi sempat melakukan perang, panggillah ke hadapanku. Yang lainnya biar menunggu di Buminatan saja." Gandek melaksanakan perintah dan kembali ke barisan pasukan jaga. 3 orang yang mengejar kemudian dipanggil menghadap. Surodirjo Martolulut, Si Bangkok, dan Joyokartiko Dilo. Punggawa lain diperintah mengawasi mundurnya musuh, yakni Raden Tirtowijoyo dan Pangeran Pakuningrat, dengan pesan jangan sampai berpindah kalau musuh belum mundur. Gandek segera membawa 3 orang yang dipanggil ke dalam keraton. Sesampainya di hadapan sang raja, ditanya satu persatu. Ngabei Joyokartiko melapor duluan segala yang dialami. Lalu bergantian 2 orang temannya menyampaikan laporan. Sang raja ketika mendengar laporan ketiganya sangat suka. Tampak sang raja menahan senyum. Abdi dalem Gandek diperintah ke tempat Kiai Patih untuk memberitahu bahwa setelah waktu asar sang raja akan keluar. Semua senjata yang terkumpul disiagakan di alun-alun. Patih Adipati Sindurijo segera mengumumkan kepada segenap tumenggung, panewu, dan mantri ke bawah
agar pasukan disiagakan pukul 3. Para bupati menyatakan sanggup melaksanakan perintah. Setelah waktu asar, semua prajurit sudah berbaris di alun-alun. Sebelah utara Beringin Kurung tampak menyala oleh pakaian para prajurit. Para kerabat, para tumenggung, dan Adipati Sindurjo sudah lengkap menghadap di pagelaran. Lalu sang raja keluar dari dalam puri. Oprup tidak jauh mengiringi. Sang raja lalu duduk di bangsal Manguntur. Tak lama sang raja meminta kuda Indrocopo. Sudah diambilkan. Sang raja turun naik kuda disertai Oprup Totlomende mengiringi barisan besar. Dua kuda berputar-putar di alun-alun. Setelah beberapa lama, sang raja turun di bangsal Pangrawit. Tuan Oprup tidak ketinggalan. Sindurjo melapor pelan. Paduka, abdi dalem yang mengikuti ketika musuh datang menghitung jumlah punggawanya hanya 5. Masing-masing membawa 100 prajurit. Keenamnya adalah si Paridan yang memantau di desa Gajah Wong. Yang datang dan menyerang ke kota tak semuanya. Hanya 3 bupati dengan 300 prajurit. Dari Pringgolayan mereka lari ke arah utara. 3 punggawa adalah Tumenggung Jayadirjo, Suryonagoro, dan Ronggo Wirosantiko. Hanya 3 itu, Paduka. Yang 3 lainnya hanya berjaga sebagai bantuan. Puger yang memimpin disertai Tumenggung Rono Diningrat dan Pusponagoro. Mereka memantau sambil menaklukkan desa-desa di wilayah Gajah Wong. Berkata sang raja. Sindurjo, tanyakan segera apa sebab Sakeber dan para adipati maju mundur tidak segera menyerang musuh. Kalau demikian itu hanya membangkitkan keberanian musuh. Kota sudah dirambah musuh. Mengapa Sukowati tidak segera diserang?